Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Apa kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini, kita akan belajar tematik, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam. Tema 4, subtema 1. Ya, judulnya organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Jadi, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, mari kita bahas yang pertama, jantung. Ya, kalian bisa lihat gambar jantung di sini. Ya, jadi jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung melakukan proses kontraksi dan relaksasi. Kemudian, jantung terbagi menjadi serambi kanan dan serambi kiri, juga bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian, ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, arteri. Arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Lalu ada yang namanya kapiler. Kapiler yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Kemudian ada yang namanya vena. Vena adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Ya, perbedaan antara arteri dan vena bisa kalian lihat seperti ini ya. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh. Kemudian perbedaan yang kedua, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis pada arteri. Sedangkan pada vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Lalu, pada arteri, aliran darah berasal dari jantung. Sedangkan vena, aliran darah menuju jantung. Kemudian arteri, denyut akan terasa ya pada arteri ini. Sedangkan pada pembuluh vena, denyutnya tidak terasa. Jadi ada 4 poin yang membedakan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Selanjutnya, berdasarkan alirannya terdapat 2 macam peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama peredaran darah besar dan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Ya, kalian bisa lihat contohnya. Contoh gambar berikut ini. Peredaran darah besar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Ya, mari kita lihat. Awalnya darahnya mengalir dari bilik kiri, lalu ke aorta, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena atas dan bawah, dan kembali ke serambi kanan. Kemudian untuk peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, ya. Aliran darahnya sebagai berikut. Yang pertama, dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru. Kemudian dari arteri paru-paru menuju ke paru-paru, lalu menuju ke vena paru-paru dan ke serambi kiri. Ya, jadi bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Kemudian yang ketiga, darah. Ya, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Sedangkan plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Kemudian sel-sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah.
Kalian bisa melihat pada gambar berikut ini, ya. Kemudian, fungsi darah. Ada 4 fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, ya. Jadi, tugas ini dilakukan oleh plasma darah. Kemudian, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dilakukan oleh eritrosit, ya, dan membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Bagian darah yang melakukan tugas ini adalah leukosit atau sel darah putih. Sedangkan untuk menutup luka, tugas ini dilakukan oleh darah, yaitu bagian trombosit atau keping-keping darah. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mr. Kiki harap video pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian, ya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA, ya. Jadi pada saat ini kita akan belajar mengenai peredaran darah hewan dan fungsinya. Ayo, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Pada peredaran darah ini, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Kemudian peredaran darah yang kedua, yaitu peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah ini, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Selanjutnya, mari kita lihat sistem peredaran darah pada beberapa jenis hewan berikut ini. Yang pertama, serangga. Pada serangga, sistem peredaran darahnya adalah peredaran darah terbuka. Darah atau hemolimfa berfungsi mengedarkan makanan dan tidak mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Kemudian pada cacing, sistem peredaran darah cacing adalah sistem peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung ke pembuluh darah atas, lalu ke pembuluh darah bawah, dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya pada ikan, sistem peredaran darah pada ikan adalah sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terdiri dari serambi dan bilik. Bilik memompa darah ke arah insang, lalu mengambil oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dan serambi menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian hewan jenis amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi mempunyai 3 ruang,
yaitu 2 serambi dan 1 ruang bilik. Kemudian pada hewan jenis reptilia, burung, dan mamalia, sistem peredaran darah adalah sistem peredaran darah tertutup. Pada reptilia, burung, dan mamalia memiliki jantung dengan 2 serambi dan 2 bilik. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini. Mr. Kiki berharap semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan kuat, serta siap untuk belajar tentunya. Oke, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, tema 4, subtema 2, dengan judul gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Oke, apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Terdapat beberapa penyakit, yaitu jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, serta varises. Mari kita lihat yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan kesehatan pada jantung, yaitu di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh lemak dan zat kapur. Penderita jantung koroner akan merasakan gejala seperti sesak nafas. Di sini adalah kondisi kesulitan untuk bernafas ya. Lalu merasakan nyeri pada bagian-bagian tertentu di sekitar dada dan di tempat-tempat lain. Juga penderita jantung koroner akan sering merasa cepat lelah ya. Kemudian gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah yang kedua, ada yang namanya hipertensi dan hipotensi. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi ini adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah berupa tekanan darah tinggi pada pembuluh arteri lebih dari 120/80 mmHg ya. Faktor yang menjadi penyebab dari hipertensi ini adalah usia lanjut ya. Kemudian gaya hidup tidak sehat, lalu jarang berolahraga, dan stres. Selanjutnya, hipotensi. Hipotensi ini adalah kebalikan dari hipertensi ya. Merupakan gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah berupa tekanan darah rendah pada pembuluh arteri. Tekanan darahnya kurang dari 90/60 mmHg. Penyebab hipotensi ini adalah faktor usia, kemudian kondisi cuaca, dan juga efek samping obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah yang ketiga, yaitu varises. Varises adalah gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Penyebab dari varises ini adalah karena faktor keturunan, kemudian terlalu lama berdiri
dan terlalu lama berada dalam posisi duduk bersila. Ya, di mana duduk bersila itu ketika kaki kita silangkan, ya. Apabila terlalu lama berdiri ataupun terlalu lama duduk bersila, maka akan atau mudah atau berpotensi untuk terkena varises ini. Varises ditandai dengan adanya benjolan pada kulit berwarna ungu, ya. Kalian bisa melihat pada penderita varises ini muncul atau timbul pembuluh darah vena, ya, atau urat yang berwarna keungu-unguan. Ya, berwarna, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Pelajaran kita hari ini mengenai gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Mr. Kiki berharap kalian bisa memahami mengenai pembelajaran hari ini. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 4, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA, dengan judul Gangguan Kesehatan pada Darah Manusia. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Jadi, gangguan kesehatan pada darah manusia ada yang disebabkan oleh faktor keturunan dan ada yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Mari kita lihat gangguan kesehatan pada darah manusia. Terdapat 3 gangguan kesehatan pada darah manusia, yaitu anemia, leukemia, dan demam berdarah. Yang pertama, anemia. Anemia ini adalah penyakit yang disebabkan kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab dari anemia ini adalah pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia adalah penderita sering merasa cepat lelah, lemas, lalu sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Kemudian yang kedua, leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh sel darah putih lebih banyak dari sel darah merah. Penyebab leukemia adalah produksi sel darah putih yang berlebihan pada sumsum tulang belakang sehingga memakan sel darah merah dan tubuh kekurangan sel darah merah. Lalu, yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue yang menyerang trombosit atau keping darah. Virus dengue disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah mengakibatkan jumlah trombosit dan sel darah putih menurun, sehingga penderita mengalami perdarahan. Gangguan peredaran darah yang bukan karena faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain makan makanan bergizi, olahraga teratur,
tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama ada yang namanya hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita penyakit hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat luka. Lalu selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan, ada yang namanya talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Gejala talasemia adalah mudah lelah, lemah, sesak nafas, juga bisa mengalami anemia. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gaya hidup. Lalu, jenis makanan yang dimakan dan faktor keturunan. Mari kita lihat yang pertama, gaya hidup. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah, yang pertama gaya hidup. Misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga. Gaya hidup tidak sehat seperti ini akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang harus dilakukan adalah kita merubah gaya hidup ini ya. Kita harus makan makanan yang bergizi, tidur cukup maksimal 9 jam, dan berolahraga secara teratur. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah yang kedua adalah faktor jenis makanan yang dimakan. Kebanyakan orang memakan makanan berlemak sehingga menyebabkan obesitas atau kegemukan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor keturunan. Apabila orang tua dari seorang anak yang menderita hemofilia, kemungkinan 50% anaknya akan terkena hemofilia juga. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Mr. Kiki berharap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian ya. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Saat ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu tematik. Namun sebelumnya Mr. Kiki mau tanya, apakah kalian dalam keadaan tubuh yang sehat? Iya, Mr. Kiki berharap semuanya tetap sehat ya dan kuat serta tetap semangat untuk belajar tentunya. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita yaitu muatan ilmu pengetahuan alam tema 4 subtema 3 dengan judul cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung, pembuluh darah dan darah manusia. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, pada penyakit hipertensi dan hipotensi juga jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup dimaksudkan di sini adalah kita tidur sehari 8 atau 9 jam serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu pada penyakit varises dapat dicegah
dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Kemudian pada penyakit anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayur bayam dan kacang-kacangan. Lalu pada penyakit leukemia atau kanker darah dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Selanjutnya, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah, yaitu pada penyakit demam berdarah, dapat dicegah dengan cara membersihkan lingkungan. Untuk membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue, ya, dikenal dengan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Lalu pada penyakit thalassemia, ya, penyakit ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah. Ya, jadi apabila penderita thalassemia ini sudah sangat mengalami kekurangan darah, dapat dilakukan transfusi darah atau donor darah agar darahnya menjadi normal kembali. Kemudian pada penderita penyakit hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan dan tidak dapat diobati, tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir, ya. Kemudian cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Apabila sistem peredaran darah ini terganggu, maka aktivitas sehari-hari akan terganggu. Upaya atau usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain dengan beristirahat yang cukup atau tidur yang cukup, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi, dan berolahraga secara teratur. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini mengenai cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung, pembuluh darah, dan darah. Mr. Kiki berharap video ini dapat berguna bagi kalian dan kalian pun dapat mengerti mengenai pembelajaran hari ini, ya. Hai champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat serta tetap semangat untuk belajar tentunya. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan tema 5, subtema 1 dengan judul pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ada dua komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Contohnya tanah, udara, air, matahari, dan suhu. Jadi, komponen biotik dan komponen abiotik ini saling membutuhkan. Ketika manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal di alam, ya, mereka saling mempengaruhi. Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa mempengaruhi alam. Contohnya ketika manusia menanam pepohonan, kemudian
Pepohonan itu akan memberikan udara yang baik bagi manusia, ya. Kemudian ketika hewan dan tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghangatkan tubuhnya, ya, dan juga tumbuhan untuk menghasilkan makanan serta oksigen dalam proses fotosintesis. Jadi seperti itu ya, ketika komponen biotik merawat komponen abiotik, ya, dalam hal ini alam, maka alam akan memberikan fungsi dan manfaat yang baik bagi makhluk hidup yang merupakan komponen biotik. Oke, selanjutnya, jenis makanan hewan terbagi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Jadi hewan bisa atau memakan tumbuhan dan hewan juga memakan hewan lain. Mari kita lihat yang pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dijadikan bahan makanan oleh hewan, atau dengan kata lain, bagian tumbuhan yang dimakan, dikonsumsi oleh hewan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun yang pertama adalah kuda, lalu ada ulat, koala, dan juga kambing. Kemudian hewan-hewan yang memakan buah, misalnya kelelawar, orangutan, dan kera. Biasanya mereka memakan pisang, ya, dan juga burung rangkong, serta masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang lain. Kemudian contoh hewan pemakan biji-bijian seperti tupai, burung pipit, dan burung kutilang, serta masih banyak hewan-hewan lainnya. Kemudian ada juga hewan yang memakan atau memangsa hewan lain, ya. Jadi ketika hewan memakan hewan lain ini dapat berupa daging hewan, ikan, serangga, dan juga bangkai hewan. Contoh, misalnya ketika katak memakan belalang. Lalu ketika ular memangsa katak. Dan juga ketika burung elang memangsa ular. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, apabila berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, herbivore. Yang kedua, carnivore. Yang ketiga, omnivore. Dan yang keempat, insectivore. Mari kita bahas dan pelajari satu persatu. Yang pertama, herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Jadi, kelompok hewan pemakan tumbuhan ini memakan bagian tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi pada kelompok hewan herbivore terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivore adalah badak, kuda, gajah, dan kambing. Selanjutnya, karnivor atau kelompok hewan pemakan daging. Pada kelompok hewan ini memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor yaitu kucing, harimau, singa, buaya, ikan hiu,
dan burung elang. Selanjutnya kelompok hewan omnivor atau hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Jadi pada omnivor gigi yang dimiliki adalah gigi seri, gigi geraham, dan taring. Contoh hewan omnivor adalah beruang, orangutan, landak, anjing, tikus, dan ayam. Lalu kelompok hewan insektivor atau hewan pemakan serangga. Pada kelompok hewan ini pada umumnya memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Mereka menggunakan lidah ini untuk menangkap serangga ataupun mangsa-mangsa lainnya. Contoh hewan insektivor adalah cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Mr. Kiki berharap kalian dapat mengerti dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Apa kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar ya. Pada saat ini, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, tema 5, subtema 1, dengan judul Daur Hidup Hewan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Daur hidup hewan. Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Mari kita pelajari yang pertama, hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang berbeda saat muda dengan saat dewasa. Jadi ketika bermetamorfosis ini, hewan muda bentuknya akan berbeda dengan hewan saat dewasa ya, itu maksudnya. Kemudian ada dua jenis metamorfosis, ditinjau dari tahapan daur hidupnya, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Mari kita lihat metamorfosis sempurna. Berciri bentuk tubuh sangat berbeda antara telur, menetas, dan bentuk dewasa. Juga melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Mari kita lihat daur hidup kupu-kupu di sini. Kupu-kupu awalnya berupa telur, kemudian dia menjadi larva ya. Lalu setelah itu larva atau ulat ini akan menjadi pupa atau kepompong. Kemudian setelah masa atau fase pupa, maka akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian mari kita lihat metamorfosis sempurna pada nyamuk. Yang pertama, nyamuk berupa telur yang ada di air. Kemudian telurnya menetas dan menjadi larva atau disebut juga jentik-jentik nyamuk. Kemudian larva menjadi pupa, lalu pupa itu menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya mari kita lihat metamorfosis tidak sempurna. Jadi ciri dari metamorfosis tidak sempurna ini adalah bentuk tubuh hewan muda tidak berbeda dengan bentuk tubuh hewan dewasanya. Tidak melalui tahap pupa, tapi melalui tahap peralihan atau nimfa. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna ini adalah yang pertama belalang,
capung, dan kecoa. Mari kita lihat daur hidup belalang. Yang pertama dari telur, lalu belalang menetas dan menjadi nimfa. Ingat, belalang tidak melalui tahap pupa ya, tetapi nimfa atau tahap peralihan. Kemudian menjadi belalang dewasa. Kemudian ada daur hidup capung. Di sini capung awalnya berupa telur, kemudian menetas dan menjadi nimfa, lalu dari nimfa akan menjadi capung dewasa. Kemudian mari kita lihat metamorfosis pada kecoa. Awalnya berupa telur kecoa, kemudian telur kecoa menetas dan menjadi anak kecoa atau nimfa, lalu kemudian menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya, hewan tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dan penambahan struktur tubuh, ya. Jadi dimaksudkan di sini dia tidak melalui tahap seperti nimfa ataupun pupa ya. Hewan-hewan ini ketika lahir mereka tidak melalui tahap pupa ataupun nimfa ya. Contohnya kucing. Pada kucing ini ketika kucing itu dilahirkan, bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan dan struktur tubuhnya juga tidak mengalami perubahan, tetap sama ya. Hanya saja kucing itu dari kucing yang masih muda kemudian akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Jadi yang berubah di sini adalah ukuran tubuhnya, dari yang kecil kemudian dia akan menjadi lebih besar ya. Jadi yang perlu diingat pada hewan tidak bermetamorfosis ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dan penambahan struktur tubuh. Hanya saja yang berubah adalah ukuran tubuhnya, dari yang semula kecil kemudian menjadi besar ya. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini mengenai daur hidup hewan. Semoga video ini dapat membantu kalian dan juga kalian pun dapat mengerti mengenai apa yang telah Mr. Kiki ajarkan. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar tentunya. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, tema 5, subtema 2, dengan judul rantai makanan. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Mari kita tinjau satu persatu. Produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Umumnya, produsen adalah tumbuh-tumbuhan ya, seperti rumput, padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Lalu yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk lain. Contoh konsumen adalah hewan. Konsumen dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak.
Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan atau disebut juga hewan herbivore. Contoh konsumen tingkat 1 adalah rusa, kelinci, dan belalang. Ulat daun juga bisa ya, burung pipit. Lalu konsumen tingkat 2, hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1 ya, yaitu hewan karnivor atau omnivor. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Kemudian ada konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Lalu ada pengurai. Pengurai yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri tanah. Oke, mari kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Jadi di sini ada rantai makanan di mana produsennya adalah padi, lalu konsumen tingkat 1-nya adalah tikus ya. Tikus sawah memakan padi atau memakan produsen. Lalu setelah itu tikus sawah tadi yang merupakan konsumen tingkat 1 kemudian dimangsa oleh konsumen tingkat 2, dalam hal ini ular. Kemudian konsumen tingkat 2 atau ular tadi dimangsa oleh konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, dalam hal ini burung elang. Kemudian konsumen tingkat 3 atau burung elang mati, lalu bangkainya itu diurai oleh pengurai atau decomposer, dalam hal ini bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur ya. Kemudian dijadikan nutrisi bagi tumbuhan atau nutrisi bagi produsen ya. Jadi seperti itu alur rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini mengenai rantai makanan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami mengenai materi ini, dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian tentunya. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam, muatan IPA, tema 5, subtema 2, dengan judul aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ketika satu makhluk hidup memangsa atau memakan makhluk hidup lain, maka energi dari makhluk hidup yang dimangsa atau dimakan tadi akan berpindah kepada makhluk hidup yang memangsa atau memakan makhluk hidup yang lain. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup untuk hidup. Pada peristiwa siklus nutrien,
Nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu dari konsumen ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup, dalam hal ini pengurai, menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu digunakan kembali oleh produsen untuk pertumbuhannya. Jadi dengan kata lain bahwa ketika produsen dalam hal ini tumbuhan dan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak atau dalam hal ini hewan mati, maka tubuh mereka akan diurai oleh makhluk hidup yang namanya pengurai. Dalam hal ini adalah jamur, cacing tanah, dan juga bakteri tanah. Jadi dalam proses penguraian tersebut akan menghasilkan zat-zat kimia, ya, atau yang disebut dengan nutrien juga, yang nantinya akan berguna bagi produsen atau tumbuhan dalam pertumbuhannya. Jadi mari kita lihat siklus atau skema aliran energi dan siklus nutrien, di mana tanda panah hitam ini adalah siklus nutrien, sedangkan tanda panah yang berwarna coklat, ya, itu adalah aliran energi. Mari kita lihat. Awalnya matahari memberikan energi yang digunakan oleh tumbuhan atau produsen, ya. Jadi terjadi proses fotosintesis di situ. Kemudian tumbuhan memproduksi makanannya sendiri di situ, ya. Kemudian produsen melepaskan panas, energi panas ke lingkungan, ya. Lalu produsen akan dimakan oleh konsumen, sehingga energi dari produsen akan berpindah ke konsumen. Dalam hal ini konsumen, ya, konsumen tingkat 1. Misalnya burung pipit yang memakan padi tadi, ya. Kemudian konsumen tingkat 1 burung pipit tadi ketika dimangsa atau dimakan oleh konsumen, ya, dalam hal ini burung elang ataupun ular, maka energi dari konsumen tingkat 1 akan berpindah ke konsumen tingkat 2, dalam hal ini elang dan ular. Lalu energi panas akan dilepaskan oleh itu elang dan ular ke lingkungan. Kemudian setelah konsumen mati, maka mengurai tubuh atau bangkai konsumen tadi, ya, misalnya elang mati ataupun ular mati, maka tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup yang namanya pengurai. Dan pengurai tadi memperoleh energi dari konsumen, ya. Dan pengurai melepaskan energi panas ke lingkungan. Kemudian nutrien yang diperoleh oleh pengurai tadi akan diserap oleh tumbuhan, ya, dalam hal ini produsen, ya, tumbuhan itu adalah produsen, untuk kelangsungan hidupnya agar menjadi lebih baik. Kemudian hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal dalam sebuah ekosistem saling membutuhkan satu sama lain, ya. Jadi terjadi interaksi antar makhluk hidup di situ. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam satu ekosistem yang sama. Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Mari kita lihat yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya simbiosis antara bunga dan lebah, ikan badut dan anemone, serta kerbau dan burung jalak. Contohnya, mari kita lihat di sini pada bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan.
sehingga bunga dapat berkembang biak. Dan di sisi lain lebah juga diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Ya, jadi terdapat hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lebah diuntungkan dan bunga pun diuntungkan. Selanjutnya, yang kedua, simbiosis komensalisme. Jadi simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup saja. Namun makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Lalu tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inangnya. Mari kita lihat contohnya di sini antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan oleh ikan remora ini. Lalu selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah hubungan antara nyamuk dan manusia, juga antara kutu dan kucing, serta tumbuhan tali putri dan tumbuhan inangnya. Mari kita lihat di sini hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena memakan darah manusia. Dan manusia dirugikan karena kulit menjadi gatal akibat gigitan nyamuk, bahkan dapat tertular penyakit seperti demam berdarah dan malaria dari gigitan nyamuk ini. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap agar kalian dapat mengerti mengenai materi ilmu pengetahuan alam ini dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan di mana saja kalian tinggal, juga tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.